Pelajaran Awaluddin Marifatullah Awal Agama Mengenal Allah. Bab 10 Nuzulul Quran menyingkap rahasia kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu lembaran-lembaran kertas telah habis dibuka, halaman demi halaman telah semua dibaca, maka yang jadikan makna dan nilai adalah isinya. Walaupun awalnya ia melihat kepada bacaan, akan tetapi tatkala bacaan telah terlewati tentu tidak ada bacaan melainkan hanyalah tulisan-tulisan. Dan tidak ada tulisan-tulisan itu melainkan kalimat demi kalimat. Tidak ada kalimat-kalimat itu melainkan kata demi kata. Tidak ada kata-kata itu melainkan huruf demi huruf. Tidak ada huruf-huruf itu melainkan hanya tinta saja yang ada. Dari satu titik tinta menjadi huruf, kata, kalimat, tulisan dan bacaan lalu menjadi makna dalam kehidupan. Karenanya para arif billah tidak memandang kepada yang banyak itu, tetapi ia hanya memandang kepada satu titik saja. Dari titik itulah awal jadinya segala sesuatu dan kembalinya segala sesuatu. Begitu Raden Syahid yang dikenal dengan gelar Sunan Kalijaga sewaktu berguru kepada Sunan Bonang mengatakan bahwa ia ingin menuntut atau belajar ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kata Sunan Bonang bahwasanya ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu luas bagaikan lautan. Apabila lautan itu dijadikan tinta untuk menuliskan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka belum cukup lagi, habis air lautan itu ditambah lagi sebanyak itu untuk menuliskan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala masih belum cukup juga. Ditambah lagi sampai 7 lautan untuk dijadikan tinta untuk menuliskan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala masih belum cukup juga. Lalu kata Sunan Kalijaga, wahai Kanjeng Sunan Bonang, tidaklah sebanyak itu yang hamba inginkan, melainkan yang ingin hamba tuntut hanyalah satu titik ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala dari luasnya ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Bukankah satu titik air itu tiada lain air lautan yang luas itu juga? Dari riwayat itu menunjukkan bahwa betapapun luasnya ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi rahasia ilmu itu atau kunci ilmu itu hanyalah setitik saja. Dan setitik itu menjadi rahasia pada insan sebagai manusia yang dicipta Allah Subhanahu wa Ta'ala sesempurna-sempurna kejadian. Dengan rahasia titik itulah yang menyebabkan insan itu dikatakan lebih sempurna daripada makhluk-makhluk yang lain. Sesungguhnya apa yang dituntut para aulia Allah itu sudah dilalui dalam kehidupan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya yaitu pada waktu beliau pertama kali menerima wahyu, di umur beliau pada waktu 40 tahun di malam 17 Ramadan bertepatan pada 610 Masehi. Di mana beliau pada saat itu sering menyendiri di Goa Hira, yang berada di puncak bukit Jabal Nur 6 km di utara Mekah. Sepanjang bulan Ramadan setiap tahun Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menyendiri di sana dengan hanya membawa sedikit bekal. Hati dan pikirannya bergejolak untuk mencari kebenaran sampai datanglah peristiwa yang maha dahsyat itu. Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam kesendiriannya itu tidak ada yang diingat dan difikirkan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha benar. Di mana diyakini oleh sebagian para arif billah para waliullah bahwa beliau berdialog dengan Tuhannya sebagaimana yang terkandung dalam rahasia surah Al-Fatihah 7 ayat. Dari yang tersirat pada surah Al-Fatihah itulah beliau mengetahui akan Tuhannya dan beliau mendapatkan pencerahan jiwa tentang kebenaran Tuhan yang hakiki itu meliputi sekalian alam menjadi rahasia pada insan. Sebagaimana Allah berfirman dalam hadits qudsi, insan itu rahasiaku dan aku adalah rahasianya. Di hadits qudsi yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, insan itu rahasiaku, rahasiaku itu sifatku dan sifatku itu tiada lain daripadaku. Dengan pandangan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang meliputi tiap-tiap segala sesuatu yang berpusat pada diri beliau itulah maka beliau menemukan kebenaran yang sesungguhnya. Tatkala kebenaran itu sudah didapatkan, tatkala hijab itu sudah terungkap dengan pandangan musyahadah kepada satu titik yang ada pada diri Nabi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyunya kepada beliau untuk menegaskan bahwa apa yang beliau jalani itu adalah kebenaran. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Pemurah,
yang mengajar manusia, dengan perantaran kalam, dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Bukankah ayat tersebut mengisyaratkan kepada diri insan? Ya, karena jawaban tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kebenaran Mutlak itu ada pada insan. Tatkala merenungkan asal kejadian diri, maka akan dikenallah diri yang sebenarnya. Dengan mengenal kepada diri yang sebenarnya, maka kenallah akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala lagi, dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin, dan juga pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Quran Surat As-Sariyat ayat 20-21. Jika sudah demikian, apakah yang dilalui Nabi dalam kesendiriannya itu bukan suatu jalan tarikat untuk mencapai kebenaran hakikat dan marifat atau tasawuf? Dengan demikian Rasulullah Muhammad SAW telah bertarikat dan bertasawuf sehingga menerima wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala di malam 17 Ramadan dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam 27 Rajab. Salahkah dan sesatkah para arif billah dan para pencinta Allah Subhanahu wa Ta'ala jika menuntut tarikat dan tasawuf? Jika ada yang berani mengatakan bahwa tarikat dan tasawuf itu salah dan sesat, maka sama halnya ia mengatakan nabinya Muhammad Rasulullah Muhammad SAW itu sesat. Nauzubillah. Siapa yang mengatakan para pengamal tarikat dan tasawuf itu sesat dan salah jalan, maka sama halnya ia mengatakan Nabi itu pun sesat dan salah jalan. Lalu apa bedanya mereka yang mengatakan sesat itu dengan orang-orang kafir pada zaman Nabi? Jika orang kafir di zaman Nabi sebagian adalah ahlul kitab, lalu bagaimana dengan di zaman sekarang yang terlalu membangga-banggakan apa yang sudah dihafal dan dibacanya di dalam kitab, kemudian pengetahuannya tentang apa yang sudah didapatnya itu dijadikan suatu bahan untuk debat, menyalahkan bahkan mengkafirkan? Apakah mereka bukan ahlul kitab di zaman ini? Karena itu mengikuti Nabi bukanlah hanya sebatas lahiriahnya saja, tetapi yang paling utama adalah bagaimana pribadi beliau, batin beliau sehingga mendapatkan kebenaran yang hakiki. Semoga tulisan ini bisa membuka mata hati kita tentang kebenaran yang sesungguhnya.